Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di rumah Tuhan. Kita bersyukur kita sebagai gereja Tuhan boleh terus berkomitmen untuk bersama-sama berdiri bagi bangsa kita, berdiri bagi Indonesia, bagi kota kita, berdiri bagi pemerintahan kita, bagi generasi kita, berdiri bagi gereja Tuhan yang ada. Kita bersyukur Tuhan memilih kita untuk boleh bersama-sama bersehati pada malam hari ini untuk terus memuji muliakan nama Tuhan, untuk berdoa, untuk menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita dudukkan hati kita dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini, semua karena anugerah-Mu.
Terima kasih Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Dari mulai pagi, siang, dan malam hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih berkati setiap hamba-hamba-Mu, berkati setiap umat-Mu yang mungkin dalam perjalanan mereka menuju ke tempat ini Bapa. Untuk kami bersepakat bersama-sama sebagai tubuh Kristus datang membawa korban syukur kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia dan naikkan ucapan syukur kita untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pribadi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam apapun yang sedang kita harapkan saat ini, dalam setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami menyembah, kami bermazmur bagi nama-Mu, oh Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat hati kami Tuhan Yesus. Kami mengangkat suara kami, penyembahan kami, mazmur kami, puji-pujian kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Perbuatan tangan-Mu tak pernah berhenti dalam hidup kami. Malam hari ini kami ada Tuhan bersepakat sebagai gereja-Mu. Kami mau bersepakat meninggikan nama-Mu. Kau Allah kami yang kudus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menyatakan Kau tetap Allah dalam kehidupan ini Bapa, dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga. Apapun yang terjadi saat ini, kondisi di sekitar kami Tuhan, kami nyatakan Kau tetap Allah. Walau bumi berguncang, Kau tetap Allah ya Tuhan. Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami, atas keluarga kami, atas kota kami, atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau
pikiranmu sungguh tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah, Allah di hidupku. Kami nyatakan Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah,
siap memulai Tuhan Yesus ibadah kami sebagai gereja Tuhan. We are one. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan setiap doa, permohonan dan ucapan syukur kami bersama, katakan amin. Amin. Kita bersyukur bahwa kita di tempat ini ada dari berbagai gereja, dari berbagai tubuh Kristus yang ada di kota kita. Kita menyatakan kita pandang dari gereja mana. Amin. Amin. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Seperti hatimu, kaulah saudara dan saudari. Kita pandang dari suku mana? Kita pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Lagi kita pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatiku seperti hatimu, tujuh, kaulah saudara dan saudariku. Kita pandang dari suku mana? Kita pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Lagi dari awal. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kita menyembah Allah yang ajaib. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Mari nyatakan, Kau Raja atasku, hanya Kau Raja, Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan,
dalam segala perkara. Nyatakan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Tidak ada dari pemenang, lagi dari awal, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami bersyukur Tuhan, kami lebih dari pemenang. Dan kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Mari cuma Tuhan nyatakan pujian ini dari awal. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Dan kita mau terus terhubung dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga setiap apa yang kita pilih, apa yang kita jalani, semua adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang melayani setiap kami. Oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib kami dilayakkan Tuhan. Kami dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu, untuk membawa setiap syukur kami, penyembahan kami Tuhan kepada-Mu ya Bapa. Membawa seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati.
Tuhan, Kau layak terima pujian. Hosana bagimu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Mari nyatakan, oh ku terhubung denganmu, ya Tuhan, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Biar firman-Mu yang berdaulat atas setiap pribadi kami di tempat ini. Biar firman-Mu yang berdaulat atas negeri yang terkasih Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur kalau minggu yang akan datang kami memasuki ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Dan biarlah malam ini berikan pencerahan buat kami lewat kebenaran firman-Mu, apa yang harus kami doakan, apa yang harus kami perbuat untuk bangsa kami Indonesia. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan dulu. Ya, shalom. Muka-muka yang akan merdeka, beda. Ya, saudara, gak berasa ya. Jadi minggu depan kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ya. 81 ya. Saya mohon izin juga untuk memperlihatkan kepada saudara beberapa waktu yang lalu apa yang kita lakukan dan apa yang ingin kita perbuat buat bangsa ini. Jadi pernah menjelang 17 Agustus tahun 2003, ada nggak? Ada ya. Tahun 2003 kita itu pernah sama-sama membuat satu momentum doa, saudara ya. Itu tanggalnya kelihatan ya? Kelihatan? Tanggal berapa? 8 Juli sampai 16 Agustus tahun 2003, saudara. Berarti 23 tahun yang lalu ya. Kita mengadakan doa 24 jam per hari, siang dan malam selama 40 hari non-stop, saudara. Dan itu diadakannya di gedung Landmark Tower Tower A, lantai 22. Dan saya sebagai koordinator waktu itu, kita berdoa 40 hari, kita undang semua gereja, dan menurut saya hampir seluruh gereja besar hadir, termasuk Bapak Insinyur Niko Nyotor Harjo, Pak Weliar Kauntu, lalu juga Semi Mandi, Pak Edi Leo, semualah gereja-gereja besar kita undang. Mereka bikin penyembahan di Landmark ini selama 40 hari, saudara, 24 jam, ada 500 sekian grup, saudara, ada yang isi 2 kali, ada yang sekali, bisa bersama-sama, termasuk Katolik semua
bisa bersatu seperti itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Dan kita bisa selesaikan dengan baik. Tujuannya adalah supaya 17 Agustus kita betul-betul merdeka. Tapi ternyata belum merdeka benar, saudara. Kita dulu dijajah oleh pernah Portugis, pernah Spanyol, pernah Inggris, pernah Belanda, pernah Jepang, pernah dijajah lagi oleh siapa? Ada 6 negara. Sekarang kita dijajah oleh bangsa kita sendiri lewat korupsi, lewat pengendalian dan sebagainya. Kita bebas, tapi belum bebas juga. Kita padahal sudah bersatu. Gereja kita kumpulin mau, saudara. Dan luar biasa selama 40 hari ini, ya banyak teman-teman yang nggak tidur malam siang, kita jaga-jaga, kita nyembah Tuhan, kita sampaikan firman, itu luar biasa. Itu terjadi 23 tahun yang lalu gereja bersatu. Bisa mengerti, saudara? Nah, ternyata kita ditimpa COVID pada tahun 2020, saudara. Dan puji Tuhan, lewat COVID ini, di tempat ini, kita membangun mesbah lagi, tepatnya dari tanggal 8 Juli sampai 17 Agustus tahun 2020. Karena waktu itu COVID, gereja nggak boleh operasi. Jadi di tempat ini tidurlah yang namanya Festi, Dimas, kamu juga ya? Nginep sekali ya. Kita 24 jam kita bikin acara penyembahan dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Aceh sampai ke Papua. Kita gilir mereka 2 jam, mereka nggak tidur loh, anak-anak muda. Bikin penyembahan buat bangsa ini. Tujuannya apa? Supaya Indonesia bebas daripada korupsi. Bisa mengerti, saudara? Ini nggak main-main loh. Waktu kita bikin hari pertamanya, semua pimpinan aras gereja bikin ini juga, bikin apa? Kata sambutan. Mereka katakan kami bersatu. Lalu ya akhirnya ya selesailah acara pada tanggal 17 Agustus 2020. Tapi ternyata korupsi gak berhenti juga, saudara. Bahkan sampai hari ini korupsinya lebih parah lagi. Bisa ngerti? Padahal kita udah all out loh, bikin 2 acara. Belum lagi termasuk setiap tahun kita bikin Indonesia Menyembah. Pertama di Semarang, kedua di Semarang, ketiga di Semarang, keempat di Semarang. Pernah kita buat juga di di Jakarta, di sini juga kita buat. Pernah kita buat juga di di Batam gitu ya. Tapi ternyata korupsi tetap korupsi. Nah, saya melihatnya gini, kalau hari-hari ini korupsi bisa dibongkar seperti sekarang ini, saya percaya ini adalah campur tangan Tuhan. Karena korupsi yang dulu nggak terbongkar, bisa mengerti? Karena saya tahu ada pejabat punya rumah di Amerika besarnya bukan main, punya gunung di Amerika, saudara. Itu hasil dari, ya pokoknya nggak mau saya sebutkan lah. Saya tahu banget orangnya, kayaknya bukan main, super kaya orang Indonesia. Itu dari kekayaan bangsa kita. Tapi hari ini saya punya beban begini. Kalau sampai Tuhan buka kepolisian dan kejaksaan bisa saling buka seperti sekarang ini pasti campur tangan Tuhan. Ada amin? Amin. Ada amin, saudara? Ya. Ini pasti Tuhan punya acara. Tujuannya apa? Supaya kita berdoa lagi. Berdoa lagi kapan? Ya, minggu depan. Minggu depan itu ya saya beriman kita bukan lagi berdoa dalam kesatuan, karena kesatuan sudah kita lakukan pada waktu kita ini ya ada ya ini minggu depan 17 bulan 8 tahun 26 kita sebut dengan momentum kesatuan doa nasional. Ya, belum bersatu udah, tetapi ini menjadi momentum kesatuan doa nasional. Artinya apa? Bukan lagi bersatu, tapi kita ingin pemimpin-pemimpin menjadi satu, saudara. Amin. Karena berbeda antara bersatu dengan yang namanya menjadi satu. Beda togetherness yang kita lakukan
23 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu itu togetherness. Ya, karena masing-masing ya jam sekian nanti gereja A, jam sekian nanti gereja B. Ya. Tapi mereka nggak pernah bersama-sama gitu, ngerti nggak? Cuma togetherness, ya togetherness itu sama-sama dorong. Ini udah beres ya udah lepas, udah beres itu lah. Tapi beda dengan menjadi satu. Kalau menjadi satu itu kita terus-menerus nggak terpisahkan menjadi satu. Seperti saya dan istri saya menjadi satu daging, menjadi satu bagian yang tidak bisa dilepas apapun. Beda antara kesatuan dan menjadi satu. Dan saya percaya tanggal 17 Agustus ini adalah momentum kita gereja Tuhan menjadi satu. Ada amin? Ya, ini saya kasih lihat momentum kesatuan yang ditingkatkan menjadi satu. Saudara, bisa mengerti? Kesatuan bagus, tapi harus ditingkatkan menjadi satu. Togetherness bagus, tetapi Tuhan ingin menjadi oneness. Bisa mengerti? Unity bagus, tapi yang Tuhan inginkan bukan unity, tetapi menjadi keesaan. Keesaan bagian yang tidak terpisahkan, seperti Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Bisa mengerti? Yang tidak terpisahkan. Dan ini mungkin yang banyak orang tidak memahami. Cuma udahlah yang penting unity, kolaborasi. Saya pikir bagus, tapi harus ditingkatkan menjadi satu. Beda antara keesaan dengan kebersamaan atau dengan kesatuan. Bisa mengerti saudara? Amin. Dan saya melihat bukan kebetulan ya angkanya 81. Saya bukan itu angka saudara. Karena 81 itu menurut saya ini angka yang rada aneh juga. Kenapa? Musa itu ya mulai pelayanan betul-betul itu umur 81 saudara. Karena 40 tahun dia di Mesir belajar ilmu, 40 tahun dia belajar di padang gurun, dia belajar kerendahan hati. Lalu usia 81 dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bisa mengerti saudara? 81 bebas betul. Dan saya percaya Indonesia juga akan bebas ke depan ini saudara. Amin. Dari segala kejahatan dibongkar semua supaya apa? Supaya disunat saudara. Ada amin saudara? Nah saudara coba lihat gambar ini saya buat, kelihatan nggak ya? Jelas ya saudara ya? Ya, kalau menurut saya pencurahan Roh Kudus yang terbesar yang pernah ada di muka bumi bukan di loteng Yerusalem. Pencurahan Roh Kudus terbesar sepanjang sejarah hidup manusia adanya di Taman Eden, ketika dunia diciptakan. Karena dalam Kejadian 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk ya dan kosong, gelap gulita menutupi seluruh bumi. Lalu dikatakan Roh Allah ngapain? Melayang-layang di atas permukaan air. Ngapain? Nunggu apa? Nunggu Allah berfirman. Lalu Allah katakan jadilah terang. Terang itu seketika jadi. Siapa yang jadikan? Roh Kudus. Jadilah cakrawala jadi. Siapa yang menjadikan? Roh Kudus. Jadilah benda penerang jadi. Yang menjadikan siapa? Roh Kudus, saudara. Bisa mengerti, saudara? Jadi Allah berfirman, yang menjadikannya adalah Roh Allah itu sendiri, saudara. Bisa mengerti, saudara? Dan peristiwa yang paling besar ketika menghidupkan manusia. Kenapa? Ada kepalanya, ada badannya, terdiri dari debu dan tanah. Lalu Roh Allah ditiupkan kepada manusia itu ruah, saudara. Hiduplah manusia itu. Tuhan nggak mungkin tiup kalau cuma kepalanya, nanti jadi leak, saudara, terbang sendiri. Atau Tuhan nggak mungkin tiup kalau cuma badannya, nanti jadi zombie, saudara. Tapi ketika kepala dan tubuh
menjadi satu, ya, ditiuplah ruah itu, menjadilah manusia yang utuh. Maka disiapkanlah yang namanya Taman Eden, saudara. Bisa mengerti? Semua pohon di taman ini buahnya boleh kau makan dengan baik, saudara. Disiapkan sama Tuhan, sungai semua disiapkan, semua kebutuhannya disiapkan sama Tuhan, saudara. Itu adalah peristiwa menurut saya manifestasi Roh Allah yang terjadi sepanjang hidup manusia yang terbesar ada di Kejadian 1 dan 2. Ada amin? Amin. Ya. Jadi bukan loteng Yerusalem, tapi ada hubungannya juga dengan peristiwa loteng Yerusalem. Waktu itu murid-murid mengalami aniaya, saudara. Ketika mengalami aniaya, mereka sudah dibaptis, ya, sudah percaya Yesus. Ada dari Makedonia, ada dari Frigia, ada yang dari Yunani, ada yang dari Asia, dari Arab, dari berbagai kumpul di loteng Yerusalem. Ada 120 orang kira-kira. Mereka menanti-nantikan Tuhan Yesus. Yesus sudah disalib, sudah mati, sudah terangkat ke surga, dan ada satu janji yang mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Waktu mereka menanti-nantikan tubuh Kristus bersatu dalam Kristus, tiba-tiba Roh Allah buat di loteng Yerusalem. Orang bisa berbahasa roh, bisa berbahasa dan dari daerah masing-masing. Ini pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, saudara. Dan akhirnya orang bisa nginjil. Petrus sekali bicara 3.000 orang bertobat, saudara. Itu kalau bukan Roh Allah nggak mungkin, saudara. Bisa mengerti? Dan sampai hari ini ada bukan jutaan, miliaran orang percaya sama Yesus karena peristiwa loteng Yerusalem. Itu karena ada manifestasi Roh Allah yang terjadi di Yerusalem. Tapi maaf, untuk akhir zaman menurut saya kalau dibandingkan dengan akhir zaman, peristiwa loteng Yerusalem seperti Pak Martin pernah share di sini, itu seperti cuma gerimis doang, saudara. Kenapa? Karena ada janji Tuhan yang mengatakan di dalam Yoel 2 ayat 28-29. Ini cuma saya ngambil dari AI ini, saudara. Ngambil dari AI, banyak yang kurang-kurang, kadang-kadang suka lebih. Tapi kira-kira begini loh. Dan sesudah itu akan terjadi bahwa akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, anak-anakmu, bukan anak-anakku ya, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang tuamu akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, bahkan ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan pada waktu juga akan kucurahkan rohku, saudara. Ini pasti lebih hebat, lebih dahsyat dari apa yang terjadi di loteng Yerusalem. Halo. Karena semua anak-anak nanti bisa bernubuat. Anak kecil ini bisa dipakai Tuhan loh nanti. Dan kamu juga pasti dipakai Tuhan nanti. Anak-anak muda bisa dapat penglihatan. Kita dapat mimpi, bukan sekedar mimpi. Kalau mimpi kan sering ya. Tapi ada mimpi yang dari Tuhan. Ini kalau terjadi, saudara, aduh, goncang bumi, halo. Amin. Dan ini yang kita nanti-nantikan. Ya memang ada satu gereja bilang, Pak, kita lagi dulu Pentakosta ketiga. Ya itu sah-sah aja lah. Pentakosta pertama menurut dia ada di mana, yang kedua di loteng Yerusalem, yang kedua di Azusa, yang ketiga katanya nanti kita, ya itu sah-sah aja lah. Tapi buat saya, iman saya bukan itu. Iman saya adalah pencurahan Roh Kudus besar-besarannya akan terjadi di akhir zaman, saudara. Amin. Dan Tuhan pilih Indonesia untuk menyatakan kemuliaannya. Tepuk tangan buat Indonesia. Nah di Alkitab ditulis Yesaya 42. Coba kasih lihat Yesaya 42. Karena ini spesifik buat Indonesia, saudara. Mungkin ngerti Yesaya 42.
Ayat 10. Bisa ya? Ya, ini orang kedap duduk. Bisa? Oh, nggak bisa dia. Dimatiin dulu dia. Hah? Bisa, oke. Ya, nyanyikanlah apa? Nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia. Dan di mana? Ujung bumi siapa? Papua, Indonesia, betul. Masih sampai hari ini masih banyak orang yang belum pakai baju, itu ujung bumi, saudara. Masih ketinggalan. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Ayat 11. Ayat 11. Yes. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan desa-desa yang didiami siapa? Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Lalu ayat 12. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di mana? Pulau terbanyak di dunia adanya di Indonesia, 17.000 sekian pulau, banyak kedar-kedarnya, saudara. Dan ayat 13 apa yang Tuhan katakan? Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya buat Indonesia. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi yang berperang siapa? Tuhan. Saudara. Tuhan berperang kalau kita menaikkan puji-pujian dari pulau-pulau puji-pujian. Dan puji Tuhan, sampai hari ini udah berapa kota yang bikin acara? 200 berapa? 200 berapa? Kemarin 210, hari ini berapa? Lebih dari 220 kota. Tanggal 17 mau menyanyikan puji-pujian buat Tuhan, saudara. Dan kita di Jakarta itu juga biayanya mungkin 300-400 juta, saudara. Kita keluarkan di sana. Kota-kota lain juga ngeluarin uang juga, saudara. Tapi bisa mau seperti itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin, tuh. Hanya untuk puji Tuhan, nyembah Tuhan. Kita sebut dengan Indonesia menyembah, saudara. Dan ini menurut saya satu kegerakan di mana momentum kesatuan doa, ya doa dalam pujian dan penyembahan bersatu, saudara. Dan puji Tuhan yang datang nanti di gelar pada saat ini, semua aras gereja besar datang, semuanya full. Saya kasih lihat sebentar. Nah, kita lihat ayat buat Indonesia dulu. Yesaya 60 lihat. Yesaya 60 bicara Indonesia juga. Perhatikan. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Jadi kita jangan takut dengan Indonesia gelap. Jangan pergi ke luar negeri. Tetap di tempat yang gelap aja, saudara. Ada amin? Amin. Kita udah diusir. Kalau mau keluar aja, jangan. Indonesia tetap tanah air kita, saudara. Ada amin? Dikatakan sebab ayat 1 dulu. Ayat 1 dulu saya. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terus yang kedua, sebab sesungguhnya apa? Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bukan cuma Indonesia, di mana-mana juga lagi gelap, saudara. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Amin. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Justru di tengah gelap ini terang Tuhan akan terbit buat kita. Amin. 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 Lalu ayat ketiga dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan di ini jiwa-jiwa baru yang datang kepada Amin. kita. Halo. Amin. Amin. Dan Amin. ayat 5 mengatakan pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati
Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ayat 6-nya. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Dan ayat yang ke-7 ini saya percaya buat Indonesia, karena di Indonesia paling banyak Indonesia, terbesar Indonesia. Yuk baca sama-sama, 3, 2, 1. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Mereka berhimpun. Kalau sekarang baru satu, saudara, yang saya lihat. Nanti semua akan datang. Tahu nggak satu yang mana? Tuh itu satu. Amin. Sekarang udah menjadi operator. Tapi saya percaya kalau hal ini mesti menjadi orang yang dahsyat. Amin. Kembali ke PowerPoint, saya balikin kembali. Ada? Oke, saya kembalikan ke PowerPoint tadi ya. Jadi saudara percayalah bahwa di akhir zaman itu nanti kalau Roh Kudus bekerja, wah ini menguatkan, memperlengkapi dan menggerakkan gereja untuk memenangkan jiwa dan mengubah bangsa, saudara. Amin. Ya, jadi saya percaya bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan, ya, ini klik dulu ya. Ini 8 yang begini saya lewatin dulu. Tapi ini yang tadi saya bilang 8 aras gereja, mereka udah sepakat, udah tanda tangan. Di sini ada dari PGPI, PGI, KWI, dari Katolik, mereka mau hadir. Dan puji Tuhan semuanya ada 8 aras. Indonesia tuh punya 8 aras. Saya ini kadang-kadang suka kutak-kutik angka. 17 Agustus 1,78, bukan 10,6 17, itu salah saudara. Yang benar itu 1,78, Agustus itu 8 juga, 26 itu 8, 888, tidak ada yang kebetulan. Minggu 8, minggu depan itu 888. Ya, dan kita punya aras 8, presiden kita juga yang ke-8, puji Tuhan saudara. Ada amin. Kenapa? Karena angka 8 itu Yesus aja disunat hari ke-8. Artinya bagian yang kotor dibuang itu hari ke-8. Jadi saya percaya yang kotor-kotor di Indonesia nanti akan dibuang oleh Tuhan. Amin. Korupsi yang nggak beres dipotong semua. Amin. Dan 8 juga bicara tentang keselamatan. Yang selamat waktu Bahtrano cuma 8 orang. Amin. Amin. Ya ini menurut saya bukan kebetulan. Ya, karena tahunnya tahun 26 itu bilangan namanya secara gematria disebut dengan YHWH, Yehova, artinya aku adalah aku. Dan tahun ini itu adalah aku adalah aku. Indonesia milikku. Amin. Ini perjalanan Musa 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian, tapi 40 tahun dia mulai dalam pelayanan dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, bukan kebetulan Indonesia tulisannya 9, INDONESIA. Itu 9. Kita ini akan terkenal lagi nanti saudara. Dulu disebut dengan Nusantara. Nusantara juga 9. Sebelum Nusantara kita dikenal juga dalam kerajaan Mojopahit. Mojopahit juga 9. Sebelum Mojopahit kita dikenal dengan kerajaan Singosari. Singosari juga tulisannya 9. Sebelum Singosari kita dikenal dengan kerajaan Sriwijaya. Tulisannya 9 juga. Sebelum Sriwijaya kita dikenal dengan Greenland, Sundaland. Klik di Google Sundaland, itu kita semua 9 juga. Ada apa misteri 9? Saya juga nggak tahu, tapi 9 itu angka yang unik. Kalau dikalikan berapapun angkanya, kalau dijumlahkan pasti 9. Misalnya 9 kali 9 81, 8 kali 1 9.
9 kali 7, 72. 7 tambah 2, 9. Dikali berapa ribu pun sama. Kalau dijumlahkan selalu 9. Jadi saya percaya ada misteri di balik angka 9. Termasuk nama Tony Mulya, 9 juga sebenarnya. Evi Jonaso, 9 juga. Evi Jonaso, 9. Nggak tahu nama saudara ada 9 tadi. Tapi saya senang dengan angka-angka dan menurut saya ada sesuatu. Ada amin. Nah, saudara kita lihat sebentar ya apa yang nanti kalau misalnya Tuhan bekerja ya. Kalau saudara lihat ya kelihatan nggak? Ya ini Yoel 2 ayat 28 kan dikatakan kemudian pada hari itu terjadi bahwa Tuhan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, saudara. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keadaan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Bisa mengerti, saudara? Dipertegas di dalam kitab Kisah Para Rasul, hampir sama di atasnya, bawahnya dikatakan di ayat 19 ya. Dikatakan gini, dan aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit, dan tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ya, lalu yang ke-20-nya mengatakan, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi maaf, keadaan gelap itu akan berlanjut, saudara. Bisa mengerti? Tapi nanti setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Makanya nggak heran kalau bisa 50% nanti orang Indonesia percaya Yesus, itu adalah penggenapan janji Tuhan. Ada amin? Saya ingat ketika tahun 2005, karena angka 555 itu dari saya karena nikahnya tanggal 5 bulan 5 jam 5 juga. Saya lahir tahun 55, saudara. Waktu itu mereka setuju 55 dan para pemimpin, ada termasuk Pak Niko Nyotor Harjo, ada Pak Suryadi, Pak Mesa, Pak Iman Santoso, Pak Wilson pribadi di satu tempat. Kita doa 555. Coba tentukan pokok doanya apa. Akhirnya disepakatilah. Kita minta 5. Yang satu pertama, kita minta 5 juta orang di Indonesia menjadi pendoa syafaat. Dan saya percaya hari ini udah lebih dari 5 juta pendoa syafaat di Indonesia. Setiap gereja punya pendoa syafaat buat bangsa, loh. Amin. Yang kedua, kita minta ada 5.000 misionaris di Indonesia. Dan saya yakin sekarang udah lebih dari 5.000 misionaris yang keluar. Anak saya aja 2 di Australia, itu misionaris, saudara. Karena dia juga Injil yang terbuka, betul. Kita mau connect ke sana bisa. Ya, saya percaya bahwa selain saya banyak juga orang yang sudah ngirim kemana-mana. Pokoknya ada basicnya lah di luar negeri. Lalu itu yang ketiga, kita minta supaya 5 benua ada Injil yang diberitakan. 5 benua waktu itu Afrika. Siapa yang Afrika ya? Kita belum pikir siapa Afrika. Tapi hari-hari ini saya tahu ada gereja namanya IFGF. Pelayanan ada di Afrika sangat luar biasa. Berarti 5 benua sudah dikenal. Lalu yang lain dikatakan kita minta supaya ada 500 JDS, jaringan doa sekolah. Apa JDW, JDS sama juga. Hari ini JDW ada berapa ini dia? 400 berapa? 400 udah 420-an kalau nggak salah. Tinggal 80 lagi, berarti digenapi dong janji Tuhan. Dulu kita cuma punya puluhan,
Jaringan doa nggak sebanyak itu. Dan pokok doa yang kelima, saya nggak bakal lupa. Kita minta supaya 50% orang Indonesia percaya Yesus adalah Tuhan. Dan satu-satunya jalan yang bisa melakukan ini hanya Roh Kudus. Dan saya yakin Roh Kudus pasti menggenapi janjinya. Kalau gereja Tuhan bukan cuma bersatu, tetapi menjadi satu. Bersatu sudah. Hari ini kita tingkatkan menjadi satu. Ada amin? Kalau ini kita bisa bersatu dan menjadi satu, gak ada alasan Tuhan gak melawat Indonesia. Makanya saya berkeyakinan penuh 17 Agustus bukan momentum main-main. 17 Agustus menentukan nasib bangsa ini ya di hadapan Tuhan. Satu tindakan profetik yang nanti setelah kita 17 Agustus kita lihat akan ada lawatan Tuhan di kota-kota, di mana-mana ada persekutuan, kesatuan doa. Di situ Roh Kudus akan bekerja habis-habisan melawat setiap orang percaya dan menyatakan kemuliaannya. Amin. Tadi malam saya ngobrol dengan Pak Ruben Adi Abraham, cuma berdua, saya berdua dengan istri saya. Lalu dia bilang, Pak Tony, saya kok punya visi namanya Festival Revival. Lalu ayatnya Yoel 2 ayat 28 29. Oh, saya bilang, kok sama Pak? Saya juga dapat itu gitu. Dia mau, makanya kalau lihat brosur yang Bandung disebutnya Festival Revival. Yang di Bandung Indonesia menyebutnya Festival Revival. Jadi dia dapatnya bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus seperti bukan di Loteng Yerusalem, seperti pada Kejadian 1 dan 2 dan digenapi di akhir zaman. Akan ada festival itu di mana-mana ada, bukan satu tempat begitu aja. Kalau festival rame-rame, kalau festival itu bisa mengerti ya. Kalau festival pujian penyembahan ya semua bikin gitu. Kalau namanya festival itu harus rame. Dan puji Tuhan, hari ini kalau menurut saya kita rame-rame nyembah Tuhan buat bangsa kita, sehingga saya yakin bahwa Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ya, jangan sampai nggak hadir di Balai Sabini yang ada di Jakarta. Kenapa? Ini momentum. Yang lain boleh tinggalkan. Kita nggak tahu. Kalau Tuhan lawat, ya tinggal cuma cerita dengar. Kalau di Loteng Yerusalem kan nggak ada yang tahu. Waktu di Loteng Yerusalem terjadi nggak ada yang tahu. Tapi mungkin yang nggak pergi nyesel dulu kita nggak pergi. Padahal Tuhan udah suruh di Loteng Yerusalem. Ada amin? Ya, termasuk ya kita pun jangan sampai ketinggalan. Saudara. Amin. Ini adalah satu gerakan yang Tuhan inginkan di akhir zaman. Indonesia menjadi penentu untuk gerakan Tuhan menuju Yerusalem. Amin. Indonesia siap menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Karena dari suku Kedar yang terbanyak di dunia adanya di Indonesia. Ya kalau kita pun sama, atau kalau mancing ikan yang banyak kita mau ambil gitu. Kalau yang satu-satu nanti belakangan aja, betul nggak? Kalau kita ambil ikan, nah Tuhan lihat ini banyak banget nih. Gitu. Banyak banget, ya Tuhan mau pilih yang ini dong, yang banyak. Ada amin? Amin. Dan saya percaya setiap lutut nanti bertelut, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan terjadi dalam waktu yang singkat. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak akan lama. Amin? Amin. Nyatakanlah lagi. Kami telah mendengar perbuatanmu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar kan kemasyuran-Mu ya Tuhan, nyatakanlah lagi seperti yang dulu.
Kita ingin bukan kota Yerusalem itu cuma hujan rintik-rintik, tapi kita ingin perbuatan Tuhan di hujan awal pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air ketika Tuhan nyatakan, jadilah terang-terang, itu jadi, saudara. Jadilah penerang-penerang, jadi benda penerang. Itu dahsyat banget, saudara. Bisa mengerti? Nah, kita ingin bukan seperti yang di Azusa, bukan seperti yang di Wales, bukan seperti apa yang di Soe, bukan seperti apa yang terjadi di Nias, tetapi apa yang terjadi pada kitab Kejadian 1 dan 2, saudara. Karena kita percaya di akhir zaman Tuhan katakan begini, ada mandatnya, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah dalam namaku. Halo, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Halo, ini loh, kita mau yang seperti yang dulu itu, seperti yang dulu pernah terjadi, saudara. Bisa mengerti? Dahsyat, luar biasa. Sehingga kita bisa menuntaskan amanat agung, saudara. Amanat agung yang menjadi pesan Tuhan supaya semua bangsa percaya sama Yesus adalah Tuhan. Ini penting banget. Kita bukan kita menyepelekan Azusa. Ya, puji Tuhan juga ada Azusa. Puji Tuhan juga untuk Lepeng Yerusalem. Tapi saya rindu apa yang Tuhan dulu buat, yang dahsyat itu loh, yang gak pernah ada bisa ada, yang gak mungkin bisa mungkin itu terjadi lagi akhir zaman. Ini betul-betul the great revival menurut saya. Amin. Dan Tuhan pilih setiap saudara di tempat ini. Amin. Kita pakai berdiri lagi. Kami telah mendengar perbuatanmu ajaib di masa lalu. Kami telah mendengar kan kemasyuran-Mu ya Tuhan, nyatakanlah lagi seperti dahulu. The great revival terjadi seperti apa yang dulu pernah Tuhan buat. Kita Kejadian, mari berdoa, nyatakan Tuhan, nyatakan kedahsyatanmu, kehebatanmu, nyatakan Tuhan, Engkau sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak pernah ada menjadi ada. Mari berdoa Tuhan, nyatakan pada zaman sekarang, Tuhan nyatakan pada zaman ini, Tuhan. Minggu depan pada waktu kami bersatu, gereja bersatu, satu tubuh Kristus bersatu, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan Tuhan, ketika manusia diciptakan, memberikan ruah, memberikan roh-Mu Tuhan, sehingga manusia boleh hidup. Kami berdoa hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa-Mu yang pernah terjadi pada zaman dulu, pada hujan awal, terjadi di hujan akhir, di akhir zaman, double portion, dua kali lipat, sehingga dunia tahu bahwa Engkaulah Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadamu kecuali melalui Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya the spirit of excellence turun hari ini buat setiap kami. Kami bangga punya Tuhan yang hebat, kami bangga punya Tuhan yang dahsyat, yang dulu pernah menunjukkan perbuatan
Kami berdoa hari ini sesuatu yang mustahil boleh menjadi nyata, yang belum pernah ada akan ada, yang tidak pernah terjadi akan terjadi di dalam masa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami, ini iman kami. Biarlah Kau bangun di hadapan-Mu, dan kami percaya Indonesia akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Dari Indonesia, dari bagian timur yang ada di muka bumi akan bergerak kegerakan menuju Yerusalem. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memberikan persembahan kita sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat firman Tuhan malam hari ini yang terus mendorong hati kami, mendorong jiwa kami Bapak, terus semakin mengasihi bangsa kami, terus berdoa Tuhan, terus mendeklarasikan Indonesia akan mengalami great revival Tuhan, mengalami transformasi di segala bidang Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi Bapak, sehingga pertobatan terjadi di mana-mana Bapak, dimulai dari pertobatan gereja Tuhan, mengalir kepada seluruh Indonesia, mengalir kepada seluruh pemimpin di bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kami berikan persembahan syukur kami, nanti persembahan ini Bapak guna untuk mendukung kegerakan Allah melalui tubuh Kristus tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur padamu yang memberi ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang bertobat. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi nyatakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap persembahannya. Saya serahkan kepada Pastor Tony, mungkin ada pengumuman. Ya, sebelum kita tutup ya nanti ya. Tahukah saudara bahwa bulan ini saudara baru 3 hari yang lalu ya, Triple Eight itu terjadi ya, tanggal 8 bulan 8 2026. Nanti ada Triple Eight lagi saudara, ada 2 tanggal lagi saudara. Satunya di 17 Agustus, satunya lagi di 26 Agustus 2608 26 ya.
Kita percaya pada bulan ini akan terjadi sesuatu yang baru bagi hidup kita dan terutama bagi bangsa kita. Amin. Musim yang baru akan datang. Amin. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 ayat yang terkenal. Jangan kita ingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu. Lihatlah, kata Tuhan, aku hendak, aku ingin, aku mau melakukan sesuatu yang baru. Amin. Sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru pasti benar-benar baru, yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah timbul dalam hati kita, yang belum pernah kita dengar, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tertutup akan menjadi terbuka, dan kita percaya kemuliaan Tuhan akan turun atas Indonesia. Amin. Indonesia mengalami transformasi, Indonesia dipulihkan, Indonesia bangkit dari semua keterpurukan. Karena apa? Karena doa-doa kita, doa-doa orang percaya, doa-doa anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ora bashandara batakuru busikiri bidikara bashandara balabatakuru busikiri bidiki. Ora batakara bashandara batakuru busikiri bidikara batakara basyiri bidiki. Mari ambil waktu 1-2 menit kita bangun manusia roh kita. Mari kita berdoa. Syukura balabatakara basyiri bidikiri biara batakara batakara. Oh rabatakara basyiri bidi bidi kia rabatakara batakara basyiri bidi bidi bidi. Oh rabalabatakara basyiri bidi kia rabalabatakuru basyiri bidi. Oh rabatakara basyanda rabatakara basyanda rabalabababababababa. Oh rabatakara basyiri bidi kia rabatakara batakara batakara basyiri bidi. Oh rabatakara batakara 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 basyiri bidi kia. Oh rabatakura rabatakura basyiri bidi kia. Oh rabatakara batakara basyiri bidi kia rabatakara batakara batakara batakara. Oh rabatakara, percaya Tuhan di musim yang baru ini yang sedang Tuhan kerjakan. Kami percaya Tuhan apa yang selama ini kami tanam, kami tabur dengan air mata, kami tabur dengan doa-doa kami tabur dengan kesetiaan, kami tabur dengan ketaatan, kami tabur di dalam kesatuan, tidak akan sia-sia. Oh rabatakara batakara batakara. Oh rabatakara batakara batakara. Oh rabatakara batakara. Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau yang akan membuka, Engkau yang akan membuka yang tidak dapat ditutup oleh manusia di dalam nama Yesus. Itu sebabnya kami tidak akan takut untuk melangkah, hanya karena belum melihat seluruh jalan-jalan Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang berjalan bersama-sama kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Berjalan Tuhan, berjalan bersama-sama kami, berjalan bersama-sama kami, sehingga kami akan tiba pada waktunya, pada saatnya, di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami akan melihat kebaikan Tuhan, kami akan hidup dalam kebaikan Tuhan, kami akan mengalami kebaikan Tuhan. Yakinkan kami semuanya pada hari ini bahwa musim penantian yang kami nantikan tidak berarti itu adalah musim penolakan. Kami percaya ada waktu Tuhan yang sedang bekerja di balik apa yang belum terlihat. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Karena kami percaya semuanya akan berlalu, semuanya akan menjadi indah pada waktunya, dan semuanya akan mendatangkan kebaikan. Indonesia akan bangkit dan tanam lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Itu sebabnya dalam nama Yesus kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah memberikan kepada kami roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, iman dan ketertiban. Kami percaya iman kami harus lebih besar daripada ketakutan. Kami tidak akan biarkan apa yang belum terjadi mencuri sukacita apa yang akan Tuhan sedang kerjakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau tetap setia, Engkau tetap benar.
Kami mau tetap melayani, kami mau tetap percaya. Kami percaya Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kami. Tuhan belum selesai bekerja bagi Indonesia ini di dalam nama Yesus. Masih ada tujuan, masih ada panggilan, masih ada pengaruh, masih ada karya yang Tuhan akan genapi di Indonesia ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk malam hari ini. Mari arahkan mata hati kita kepada Tuhan dan terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Sampai jumpa kita di Balai Sarbini jam 3 sore.